Kaget. Oke. Hari ini kita masuk series yang baru teman-teman, tapi sebelum kita akan mengulik, kita akan belajar apa hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan kalau hari ini kami bisa sama-sama berkumpul lagi di rumah Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami sehingga apapun yang ditaburkan hari ini itu bisa bertumbuh berbuah lebat dalam hidup setiap kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang berasal dari mulutku itu berkenan di hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan? Amin, oke. Teman-teman, hari ini kita bakal masuk ke series baru kita, Made for More. Tapi sebelum kita akan cari tahu, gue mau kita melihat dari sebuah ilustrasi singkat dulu nih ya. Ada yang tahu apakah ini? Kacang merah, oke boleh. Ada yang bisa tebak ini apa? Gitar ya, dengan David di belakangnya. Ada yang bisa lihat ini apa yang pink-pink itu? Bibit, betul ya. Jadi ini adalah bibit atau benih tanaman gitu kan. Pernah lihat benih tanaman teman-teman? Gue penasaran aja sih, di sini masih ada nggak anak-anak muda yang suka bercocok tanam? Yang hobinya tanam-tanam, kaktus-kaktusan, ada nggak sih? Yang hobinya tanam-tanam, kaktus udah mati. Oke, nah teman-teman ini adalah sebuah benih tumbuhan ya kan atau tanaman. Nah ngomong-ngomong soal series Made for More, benih ini teman-teman kita percaya kalau benih ini diciptakan bukan untuk menjadi benih saja. Ya kan, kalau misalkan benih ini diciptakan buat jadi benih saja ya udah. Dia cuma jadi benih kecil yang tidak ada gunanya ya kan, keinjak hilang gitu kan. Dan tidak akan menjadi apa-apa. Tapi untungnya benih ini tidak diciptakan menjadi benih saja, tapi dia made for more. Benih ini kalau kita tanam di dalam tanah, kita siram ya kan, kena sinar matahari, maka dia akan bertumbuh menjadi sebuah sebuah pohon, sebuah tunas ya kan. Mulainya sebelum jadi pohon dia mulai dari kecil dulu nih, namanya tunas. Mungkin ada 1 daun, ada 2 daun ya kan dengan tangkai kecil gitu kan, dia masih mini banget ya kan. Nah tapi again benih ini tidak diciptakan menjadi sebuah tunas doang teman-teman. Dia diciptakan untuk lebih daripada itu. Ketika kita terus siramin, kita rawat dengan kasih sayang, maka tunas ini akan menjadi sebuah pohon kecil ya kan, dari yang tadinya daunnya 1, 2, dia bertambah jadi 4, jadi 5, udah mulai kelihatan nih wujudnya. Ada warna hijaunya, ada bentuk daunnya. But again, benih ini tidak diciptakan untuk menjadi pohon dengan 5 daun doang. Menjadi pohon yang kecil banget dan mini banget doang gitu. Tapi dia made for more. Maka ketika kita terus menyirami, merawat, kita ajak ngomong ya kan, ayo dong tumbuh dong, subur ya. Selanjutnya dia akan bertumbuh menjadi literally pohon. Ya kan, mulai itu dengan pohon yang daunnya lebat, jadi banyak tidak terhitung ya kan. Jadi pohon yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, oke. Tapi benih ini lagi-lagi gak cuma diciptakan untuk menjadi sebuah pohon polos warna hijau doang. Tapi dia juga diciptakan untuk lebih daripada itu, yaitu lama-lama dia bisa menjadi sebuah pohon yang penuh dengan buah, ya kan? Yang tadinya daunnya oke, udah banyak sih daunnya warna hijau tapi masih ada jarang-jarang, dia mulai menjadi lebih lebat lagi dan akhirnya muncul buah-buahan di sana. Ya kalau pohon jeruk ya buah jeruk, pohon apel ya buah apel ya kan? Ada buah-buahan yang mungkin tadi cuma 1, 2, lama-lama jadi banyak dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Ketika pohon ini udah berbuah teman-teman, buahnya itu bisa dirasakan sama kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita bisa bagi-bagi saudara. Dan manfaatnya jadi lebih banyak. Bayangkan dari sebuah benih yang kecil bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang berbuah lebat. Nah, tapi ternyata bukan cuma itu loh. Benih ini bukan diciptakan cuma jadi pohon yang berbuah dan udah gitu. Tapi ternyata si pohon yang berbuah lebat ini bahkan bisa punya fungsi yang lebih banyak buat kehidupan kita. Dia bisa jadi apa?
tempat untuk burung-burung bersarang. Buat burung-burung beristirahat. Jadi dia bisa punya manfaat lain juga buat makhluk hidup yang lain, yaitu adalah binatang. Dan bukan cuma itu, dia bisa punya manfaat juga buat manusia untuk kita berteduh di bawah pohon dari panas. Nah, dari ilustrasi singkat ini teman-teman, aku cuma mau mengkaitkan dengan tema series kita Made for More, bahwa sebuah benih yang kecil, yang kayak biji kecil banget gitu ya, dia itu made for more. Dia nggak cuma diciptakan menjadi sebuah benih kecil, tapi ketika benih ini diciptakan untuk lebih lagi daripada itu, ditanam di tanah yang tepat, dia bisa bertumbuh, berbuah, dan bahkan bisa memiliki fungsi yang banyak bagi makhluk hidup yang lain. Sama seperti biji pohon itu, benih pohon itu teman-teman, setiap kita juga diciptakan Tuhan dengan potensi dan rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita, yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. You are also created for more than this. Sama seperti benih itu, kita juga created for more than this. This-nya tuh apa? Keadaan kita hari ini teman-teman. Mungkin ada yang berpikir, aduh gue gak se-oke itu, gue gak sepinter itu, gue gak sebrilian itu, gue bukan orang yang spesial, gue gak punya banyak bakat, gue bukan orang ekstrovert, gue gak inspirational, gue gak punya banyak teman, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi teman-teman, kamu itu created for more than this. Bagaimana kamu memandang kondisi kamu sekarang? Kalau saat ini kita masih punya banyak kekurangan, that's fine. Karena rencana Tuhan itu gak sesuai dengan kondisi kita hari ini. Tapi Tuhan punya suatu plan yang jauh lebih besar, dan kalau kamu masih berpikir kamu tuh orang yang biasa-biasa aja, kamu cuman mediocre, bukan siapa-siapa, I'll tell you, you are not. Because you are created for more than this. Dan dalam series ini kita bakal melihat banyak, sebenarnya Tuhan tuh menciptakan kita untuk apa sih? Apa yang harus kita lakukan, emang more than this-nya seperti apa, dan di mana, bagaimana kita harus melakukannya. Tapi di part yang pertama ini kita akan fokus soal gimana kita serving in the house of God. Jadi kita akan fokus tahu dulu nih, oh ternyata tempat kita itu adalah di rumah Tuhan seperti apa. Bagaimana seharusnya sikap kita di rumah Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita sama-sama pelajarin dulu ya, apa aja sih tujuan dari series kita ini 4 minggu ke depan. Yang pertama adalah kita rindu teman-teman kita semua bisa mengerti kenapa kita harus melayani in the house of God. Kenapa kita harus tertanam dan melayani di dalam gereja. Yang kedua, kita rindu banget, aku rindu setiap kita dalam hati kita punya rasa cinta, rasa mengasihi sama rumah Tuhan. Karena ini bukan cuman sekedar gedung, rumah Tuhan bukan berbicara cuman sekedar TC, tapi ini berbicara soal tempat kediaman Allah teman-teman. Ini adalah rumah Tuhan, rumah kita bersama. Dan yang ketiga, aku pengen teman-teman kita sama-sama mengerti kenapa kita dipanggil sama Tuhan untuk melayani. Kenapa kita diciptakan sama Tuhan untuk melayani. Kita akan lihat hal itu lebih dalam. Yang keempat, kita akan mengerti apa sih motivasi-motivasi yang benar dan respon hati yang benar ketika kita melayani Tuhan. Melayani itu gampang gak sih guys? Yang jawab cuma satu, aku rasa di sini yang melayani bukan cuma satu orang. Yang pernah melayani, melayani itu gampang gak sih guys? Tidak ya, pernah ketemu orang nyebelin pas melayani? Sering, oh Deren lagi ada kesel apa? Ya, ketika melayani pernah capek? Pernah ya kan? Melayani itu gak gampang teman-teman. Tapi nanti kita akan belajar gimana caranya kita punya motivasi dan respon hati yang benar. Sehingga melayani itu gak jadi sesuatu yang beban atau sesuatu yang berat buat kita. Yang kelima, kita mau belajar sama-sama mengerti apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melayani. Mungkin teman-teman di sini masih belum terlalu tahu, bingung juga lah aku bisa contribute apa dalam hidup ini. That's okay, kita akan belajar sama-sama di series ini. Oke, nah tapi yang pertama, karena hari ini kita bakal bahas banyak soal rumah Tuhan, gue punya satu pertanyaan buat kalian. What does church mean to you? Kalian boleh jawab apa aja? Apa sih gambaran gereja buat kalian? Ada yang punya pendapat? Rumah Tuhan, oke. Ada lagi?
Tidak ada salah atau benar. Tempat bertumbuh. Ada lagi? Tempat healing. Oke. Ada lagi? Komunitas. Ada lagi? Keluarga, asik. Mantap. Oke, good mendengar apa yang kalian katakan ya kan. Ada yang mungkin merasa gereja sebagai keluarga, komunitas, tempat bertumbuh, tempat ketemu teman-teman. Oke, good. Tapi mungkin ada juga sebagian dari kalian yang menganggap gereja itu suatu tempat yang asing karena isinya orang-orang benar. Kalau nggak benar nggak usah ke gereja, gue ngerasa left out. Mungkin ada juga yang berpikir gereja itu tempat orang-orang yang kayaknya pakai masker deh, pakai topeng untuk kelihatan baik. Padahal kalau di luar gereja mungkin mereka nggak gitu-gitu banget. Mungkin ada teman-teman yang berpikir seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman yang merasa gereja itu seperti tempat kuno yang membosankan karena kalian terpaksa datang ke situ setiap hari Minggu sama orang tua kalian. Mungkin juga. Nah, hari ini kita mau lihat beberapa persepsi soal gereja yang mungkin pernah kita rasakan. Yang pertama adalah kita melihat gereja sebagai sebuah pertandingan olahraga atau sebuah konser musik. Di sini aku mau nanya, apakah ada yang pernah nonton bola atau basket atau olahraga lainnya secara langsung di stadion gitu? Pernah? Oke, pernah. Oh, bulu tangkis ya, benar. Ada yang pernah nonton konser musik? Pernah? Oke, nggak terlalu banyak ya di ibadah jam 11 ini ya. Anak rumahan semua mungkin ya, atau tidak mau angkat tangan. Nah, kalau kita menganggap gereja sebagai pertunjukan olahraga atau konser musik, artinya kita datang ke gereja itu mentalnya sebagai spectator, sebagai penonton teman-teman. Datang ke gereja berharap untuk di-entertain, dihibur. Datang ke gereja, oh LED-nya keren nih, cocok gue sama gereja ini. Lightingnya keren, WL-nya bagus, musiknya meriah, keren. Gue suka sama gereja ini. Tapi ketika datang ke gereja yang mungkin ada keterbatasan fasilitas, musiknya nggak se-wow itu, pendetanya nggak lucu. Aduh, hari ini nggak seru nih, pendetanya nggak lucu. Pendetanya kurang bisa ngebanyol nih, pendetanya kurang oke nih dilihatnya. Ketika kita datang ke gereja sebagai spectator, kita berharap gereja itu memberikan kita hiburan, memberikan kita entertainment. Mungkin ada dari kita yang pernah berpikir seperti itu. Atau yang kedua, kita berpikir gereja itu sebagai sebuah hotel. Maksudnya apa nih? Maksudnya tidur di gereja nginep gitu? Maksudnya adalah orang-orang yang berpikir kalau gereja adalah sebuah hotel, mereka datang sebagai tamu. Yang oke, gue datang buat makan makanan rohani, sampai get fat spiritually, terus habis itu gue live some laundry, gue taruh nih kekotoran hidup gue, dosa-dosa gue yang udah gue lakukan seminggu ini, untuk dibersihkan dari rasa bersalah supaya nanti pulang gereja gue udah clear lagi. Dan istirahat sebentar ya, ketemu teman-teman, ngobrol, asik, yay. Terus setelah pulang gue check out, ya udah gue gak pikirin apa yang terjadi di hotel itu. Ada juga orang-orang yang menjadikan gereja sebagai sebuah hotel. Nah teman-teman mungkin pernah nginep di hotel dong ya? Pernah ya, kalau ke hotel kan kita cuman ya makan, ya kan, tidur, beres-beres. Terus pas kalian udah check out, kalian mikirin gak apa yang terjadi di kamar hotel itu? Enggak ya, kalian gak ngerasa lagi itu kamar kalian, orang gue udah check out ya kan. Itu cuman tempat numpang. Nah sama orang-orang yang berpikir hotel sebagai visitor, ya mereka cuma berpikir, hotel sebagai visitor, gereja sebagai hotel, mereka cuma berpikir, ya udah yang penting gue dapat makanan rohani, gue dibersihkan dari rasa bersalah, pulang udah bukan urusan gue lagi. Dan ketika kita menjadikan diri kita sebagai visitor only teman-teman, ini mirip seperti perumpamaan benih yang ditaburkan di tanah yang bersemak duri. Yes, kita dengar firman Tuhan, ya kita get fat spiritually, kita dapat banyak insight-insight baru dari firman Tuhan, tapi kita gak menghidupi itu, kita gak melakukan itu sehingga ketika ada semak duri, ketika ada pergumulan yang menghimpit hidup kita, maka berbuah atau enggak tuh firman Tuhannya? Tidak, karena tidak kita hidupin dalam diri kita. Nah tapi yang ketiga, ini adalah cara pandang kita terhadap gereja yang Alkitab ingin kita miliki, yaitu adalah Alkitab mau kita memandang gereja sebagai sebuah rumah.
as a home. Apa sih maksudnya rumah? Home means relationship. Rumah itu berbicara soal hubungan teman-teman. Ketika kita di rumah, pasti kalian tahu dong orang yang ada di rumah kalian itu siapa aja. Yes, terlepas dari kalian punya hubungan yang baik atau gak baik sama orang tua kalian, sama kakak adik kalian. Tapi kalian tahu dong, oh ya ini papa, ini mama, ini adik gitu dong. Di rumah bukan orang awam, bukan strangers ketemu di stasiun terus satu rumah kan. Bukan, tapi home artinya ada hubungan, ada relationship. A place for us to be known. Kita diketahui dan kita juga mengetahui siapa yang ada dalam rumah kita. Kita dikenal, kita saling mengenal. Di rumah itu juga adalah di mana kekuatan dan kekurangan kita terbongkar semua. Ya kan teman-teman, pasti ya ada lah di sini kita ya, kalau misalkan di rumah lebih gampang moody, lebih gampang marah-marah, sedangkan kalau di luar ya lebih sabar lah. Kalau sama adik kayaknya disenggol dikit, apaan sih lo ganggu-ganggu gue gitu kan. Kalau di luar kan sama teman ya kayaknya gak gitu-gitu banget lah, chill-chill gitu kan. Dimana kekuatan dan kekurangan dan kelebihan kita jadi terbongkar semua di rumah. Kita menjadi apa adanya. Yang ketiga adalah di rumah itu ketika kita saling menajamkan satu sama lain. Sharpens each other, karena kita ya apa adanya. Jadi kita kalau gak suka kita ngomong, kita kasih tahu ya kasih tahu aja gitu kan. Gak ada sungkan-sungkannya. Dan yang terakhir, rumah itu adalah a place you search for in the emergency situation because it's a safe place. Itu adalah tempat yang aman yang kita cari ketika kita ada dalam keadaan yang darurat, keadaan yang menderita. Contoh kalau teman-teman di kampus atau di kantor kalian lagi sakit, meriang gitu kan. Flu, kalian pengennya pulang kemana? Ke hotel? Enggak ya, kita pengen pulang ke rumah. Karena di rumah adalah tempat aman dan nyamannya kita. Di dalam rumah kita gak mungkin cuma numpang makan, tidur dan pergi seperti di hotel teman-teman. Tapi di dalam rumah kita pasti bangun relationship dengan orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Mungkin ada teman-teman di sini yang berpikir, Ci, tapi itu gak berlaku ya di rumah gue. Soalnya di rumah gue emang cuman makan, tidur, pergi, gak ada yang peduli juga sama hidup gue. Kita perang dingin, kita gak ngobrol satu sama lain, pulang ya udah beda-beda jam, langsung masuk kamar, beraktivitas di kamar, gak ada ngobrol, pergi ya udah pergi, belum tentu juga mereka orang rumah pada tahu. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman seperti itu di rumahnya sampai saat ini. Dan kalau itu adalah kalian, I just want you to know kalau kita mendoakan keluarga kalian. Kita berdoa supaya keluarga kalian dipulihkan, kalian bisa memiliki kerukunan, keharmonisan di dalam keluarga. Tapi teman-teman, hari ini home yang aku bicarakan adalah rumah yang seharusnya. A home, not just a house. Ya. Jadi ya seharusnya ada relationship di dalam situ. Seharusnya 4 hal ini bisa terjadi dalam sebuah rumah. Nah, hari ini kita mau baca dulu bareng-bareng ayatnya. Di Efesus 2 ayat 19b. Ini aku ambil dari terjemahan Living Bible. Aku melihat teman-teman di sini mukanya tidak bersemangat. Jadi aku minta semua orang yang punya mulut, Tuhan kasih mulut, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Bisa? 1, 2, 3. Yes, amen. Di ayat ini udah jelas banget dibilang kalau kita adalah bagian anggota keluarga dari kerajaan Allah teman-teman. Kita itu we belong in God's household with every other Christian. Kita adalah satu keluarga, kita adalah bagian anggota keluarga dari sesama orang percaya teman-teman. Jadi kebenaran pertama yang aku pengen kita ingat adalah yang pertama, Christianity is not a religion, it's a relationship with Jesus. We belong to God, Bapa kita. Kekristenan itu bukan cuma soal agama teman-teman. Yang penting dari kekristenan itu adalah esensi, apakah kita punya hubungan sama Tuhan Yesus atau enggak. Tanpa hubungan, agama Kristen itu hanya sekedar agama yang biasa. Sebuah rutinitas, formalitas yang gak ada gunanya. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan identitas KTP kita, oh Kristen nanti lo masuk surga, enggak. Yang menyelamatkan kita itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan ada satu quotes yang bagus banget dari Pastor House sama Pastor Lia di HOGC Singapura. Dibilang kayak gini, when we receive Jesus,
Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, we are not only forgiven of our sins. Kita gak cuma diampuni atas dosa-dosa kita, we are restored to our Father. Tapi kita juga direstorasi hubungannya dengan Bapa kita di surga. Teman-teman bisa membayangkan gak? Ketika kamu menerima Tuhan Yesus, kamu tuh bukan cuma dibayar lunas dosa-dosanya. Tapi sekarang kamu punya special relationship yang udah direstorasi, kamu didamaikan hubungan Bapa dengan anak dengan Bapa di surga. Kamu punya personal relationship of father and child dengan Bapa di surga yang empunya langit dan bumi ini. Can you imagine? Itu sebuah privilege yang luar biasa buat kita semua, orang-orang percaya yang udah terima Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang kedua yang harus kita ingat hari ini adalah Christianity is not just about believing, but belonging. Di ayat tadi udah dibilang, we belong, ya kan? Dalam God's household. Artinya apa? Kekristenan itu bukan cuma sekedar kita percaya, iya kita percaya, kita tahu Alkitab, kita tahu firman Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita tuh merasa belong, kita saling memiliki satu sama lain. Baik dengan hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan orang-orang di sekitar kita, maupun dengan sesama orang percaya. Kita baca lagi ayatnya di Mazmur 100 ayat 3. Kali ini cowok-cowok yang baca. Oke, cowok-cowok 1, 2, 3. Yes, di sini juga jelas banget dibilang kalau Tuhan yang membentuk kita. And we belong to Him. Kita itu kita tuh miliknya Tuhan. Kita tuh kita tuh ada kepemilikannya gitu loh teman-teman. We are His people, kita adalah orang-orang, kita adalah anak-anaknya Allah. Dan kita adalah domba-dombanya yang belong dalam kawanan dombanya Allah. So, we belong to the house of God. Kita semua itu harus merasa belong di dalam rumah Tuhan. Karena Christianity is not just about believing, but it's about belonging and relationship. Dan ketika kita belong dalam rumah Tuhan, artinya kita akan memvalue gereja sebagai sebuah rumah. Di mana kita akan menginvestasikan waktu kita, menginvestasikan tenaga kita, menginvestasikan effort usaha kita untuk saling membangun hubungan. Dan untuk saling menajamkan satu sama lain. Karena yang tadi, dalam rumah kita gak mungkin check in check out doang. Gak cuma numpang makan, numpang tidur, tapi dalam rumah kita akan give effort untuk membangun hubungan. When we belong to the house of God, we need to give effort, we need to serve one another. Coba teman-teman ikutin aku, 1, 2, 3, we belong to the house of God. 1, 2, 3. Yes, kita gak bisa cuma jadi spectator, cuma jadi penonton teman-teman. Kita gak bisa cuma numpang makan and get fed spiritually tanpa investing anything. We need to give effort. Dan ada satu quotes yang sangat memberkati aku. Kali ini dibaca oleh cewek-cewek. Jangan mau kalah suaranya ya, cewek-cewek ya. 1, 2, 3. Yes, jadi dari quotes ini kita bisa belajar teman-teman. Kalau kita bisa jadi diri kita yang sekarang, yang hari ini, itu bukan karena diri kita sendiri. Banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kita menjadi diri kita sekarang. Dan gak ada yang namanya kedewasaan rohani, ketaatan mengikut Tuhan, dan juga keutuhan dalam kehidupan spiritual kita bersama dengan Tuhan tanpa adanya support atau tanpa adanya pengaruh dari komunitas di sekitar kita. Yes, benar kita emang harus punya personal relationship with God, iya. Ketaatan pribadi kita sama Tuhan itu juga tanggung jawab kita, itu adalah respon pribadi kita. Tapi teman-teman, dari semua itu, dari semua pertumbuhan rohani kita, dari setiap pengenalan kita akan Tuhan, itu tidak akan lepas dari peran komunitas, support system keluarga rohani yang ada di sekitar kita.
Jadi kita bisa jadi diri kita yang hari ini, ya salah satunya karena orang-orang yang telah membantu kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satunya adalah small group kalian. Nah, balik lagi ke perumpamaan tadi benih pohon ya kan, benih tanaman teman-teman. Coba kita bayangkan kalau benih yang tadi kita tanam di sebuah pot ya kan. Kita tanam, kita siram, tapi seminggu kemudian kita ambil lagi, ganti pot deh yang lebih estetik, kita pindahin ke pot yang lainnya. Kita tanam, terus kita siram, seminggu kemudian kita bosan lagi sama potnya, dikasih teman pot baru, kita pindahin lagi ke pot yang ketiga. Menurut kalian benih itu akan jadi tanaman, jadi pohon atau enggak? Tidak teman-teman. Karena ketika dia baru mau bertumbuh, dicabut, dipindahin. Baru mau bertumbuh, dicabut, dipindahin. Artinya apa teman-teman? Kalau kita mau bertumbuh jadi pohon yang berbuah lebat, kita harus tertanam dalam satu pot yang berisi tanah yang subur. Bukan dipindah-pindahin. Nah, sekarang kita mau lihat. Emang tanah yang suburnya itu di mana, ya kan? Kita baca bareng-bareng di Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama laki-laki dan perempuan, 1, 2, 3. Yes, ayatnya udah jelas banget teman-teman. Mereka seperti pohon yang ditanam di mana? Di rumah Tuhan. Dan bukan cuma ditanam, dia bertumbuh dan berkembang di rumah Allah. Dan pohon itu akan terus masih berbuah di masa tua, tetap hijau dan tetap segar. Jadi pohon yang ditanam di rumah Allah teman-teman, meskipun harus udah melewati proses yang panjang ya kan, sampai masa tua, udah melewati badai, panas, terik, pohon itu akan tetap bisa berbuah, tetap hijau dan tetap segar. Jadi kalau kita mau jadi orang-orang yang berbuah, kita mau jadi orang-orang yang punya dampak buat orang-orang di sekitar kita. Kita mau jadi orang-orang yang ya hidup gue tuh bawa sesuatu buat hidup orang lain, hidup gue tuh berguna buat hidup orang lain. Kita harus jadi pohon yang ditanam di rumah Tuhan. When you are planted in the house of God, you will bear fruit and stay fresh in the old age. Ketika kita tertanam di dalam rumah Tuhan, kita akan berbuah, kita akan menghasilkan buah. Dan kita akan tetap segar bahkan sampai masa tua kita. Ini bukan kata aku teman-teman, tapi ini janji firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, Ci, apakah kita harus melayani emang di gereja doang gitu bisanya? Kan aku udah pelayanan di kampus, aku udah jadi panitia ini, panitia itu, aku udah pelayanan di kantor, banyaklah hal yang aku lakukan di sana, emang gak cukup? Nah aku mau kita belajar sama-sama dari satu buku yang luar biasa, The Purpose Driven Life, karya Rick Warren. Apakah udah pernah dengar judulnya? Belum pernah, oke. Ada yang udah pernah baca? Iya, Bapak Geri udah pernah. Yang lain? Kalau belum nanti boleh baca teman-teman. Karena buku ini bagus banget untuk menemukan purpose dalam hidup kita ya kan. Ini kan usia-usia kita mencari tujuan hidup ya kan. Boleh baca buku ini sebagai salah satu referensi yang bagus. Di dalam buku ini Rick Warren menyampaikan ada beberapa purpose dalam hidup kita ya kan. Salah duanya adalah God wants you to have both ministry and mission. Apa sih bedanya ministry sama mission? Ministry itu your service to the believers. Pelayanan kita buat sesama orang percaya, sesama anggota tubuh Kristus. Itu adalah ministry yang kita lakukan di gereja teman-teman. Tapi bukan cuma ministry yang Tuhan mau. Tuhan juga memanggil kita untuk melakukan mission. Your mission is your service to the unbelievers. Buat orang-orang yang belum percaya. Jadi kalau ditanya, apakah aku gak boleh pelayanan di kampus doang, di kantor doang? Ya ini jawabannya teman-teman. Kemana Tuhan tempatkan kalian? Kalian ada di kampus, Tuhan kasih kepercayaan dan segala macam, kita bangga banget, kita support kalian. Dan bahkan kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu kalian lebih berdampak lagi di kampus kalian, let us know. Karena kita sangat senang kalau bisa reach out ke komunitas-komunitas kalian.
Tapi Tuhan bukan cuma memanggil kita for a mission, bukan cuma ngerjain sesuatu for the unbelievers. Tuhan juga mau kita melayani sesama anggota tubuh Kristus, yaitu adalah ministry. Melalui ministry kita. That's why Tuhan mau kita juga melakukan ministry kita di rumah Tuhan. Rumah kita bersama, our home, yang tadi udah kita bahas sama-sama. Ya, jadi hari ini aku mau ingetin kita, don't just be a spectator. Jangan cuma jadi penonton. Don't just get fat spiritually. Jangan cuma terima semua makanan rohani, kalian telan sendirian sampai enak. Tapi gak dihidupi, gak dilakukan, gak dibagikan. Tapi marilah kita jadi anak-anak Tuhan yang belong in the house of God. Yang kita juga rindu punya dampak dari segi ministry kita untuk orang-orang sesama orang percaya dan juga punya mission untuk orang-orang yang belum percaya. Kenapa kita mengekspektasikan kalian untuk bisa melakukan hal ini? Because you are created for more. You were made for more than this, teman-teman. Kita percaya karena Tuhan yang ciptain kita semua itu udah bilang kalau begitu banyak potensi, begitu banyak benih yang udah Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita nggak diciptakan untuk hidup gini-gini aja. Tuhan memampukan kita untuk hidup lebih daripada ini, untuk hidup lebih berdampak daripada ini. Kita baca bareng-bareng bottom line kita, you were made to belong in the house of God. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yes, amin. Teman-teman kita semua boleh bangkit berdiri. Aku udah selesai sharing hari ini, tapi aku mau kasih beberapa pertanyaan yang nanti teman-teman bisa share dengan small group kalian masing-masing. So yang pertama nanti kalian diskusikan, what does church mean to you? Tadi kan kita udah lihat beberapa ya, mungkin kalian pernah nganggep gereja sebagai hotel, sebagai konser, atau kalian punya persepsi-persepsi lain. Feel free, be honest ketika share dengan small group kalian, apa adanya aja. Dan nanti kita sama-sama bisa share bagaimana sekarang kita memandang gereja. Kalau ada yang masih sama, gue belum ngerasa belong di sini, that's okay. Kita keluarga, kalian boleh jujur. Kalau kalian belum belong gak masalah. Justru itu tugas kita sebagai keluarga untuk bikin kita sama-sama ngerasa belong. Dan pertanyaan yang kedua nanti diskusikan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga kalian di FLCC untuk membuat kalian merasa lebih belong. Kalau kalian punya masukan, punya pendapat, punya saran, gimana supaya kita bisa melayani kalian dengan lebih baik, supaya kalian merasa belong di tempat ini, feel free to let us know di small group kalian nanti. Dan yang ketiga, nah bukan cuma fokusnya ke diri kita doang nih, setelah kita merasa belong nih, kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang lain juga yang datang ke sini, supaya mereka juga bisa merasa belong di tempat ini. Because again, FLCC is a home. Ini rumah Tuhan ini adalah rumah kita bersama, ini adalah keluarga rohani kita bersama. Dimana kita tadi keluarga dibilang apa, rumah dibilang apa, ada relationship. Kita saling mengenal, kita saling sharpen each other, kita saling menajamkan. Menajamkan itu gak selalu enak loh teman-teman. Ya namanya juga tajam ya kan, ada lah sakit hati, kecewa, kesel, gak srek, ada pasti di tempat ini. Tapi itu namanya keluarga. Kalau di tempat ini kita gak pernah kesel, kita damai-damai aja, I don't think we have a deep relationship. Tapi keluarga always find a way buat kita saling mengasihi satu sama lain lagi. Amin. Oke teman-teman, kita tutup ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih udah berbicara kepada setiap kami, anak-anak-Mu, that we are belong in the house of God. Thank you Tuhan sudah memilih kami jadi anak-anak Tuhan, di mana kami belong dalam keluarga besar kerajaan surga. Dan kami mau Tuhan, sebagai anggota keluarga yang baik, kami mau juga setiap orang juga bisa masuk dalam keluarga kerajaan sorga. Setiap orang juga bisa merasa belong di rumah Tuhan.
Setiap teman-teman kami juga bisa merasa belong dalam keluarga rohani ini dan kami bisa saling menajamkan, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling mendoakan, kami bisa saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Sehingga setiap kami bisa sama-sama bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Anak-anak muda yang luar biasa yang ada di FLCC. Biar Engkau mampukan setiap kami untuk menjalani ministry dan mission kami dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Kami mau mengambil bagian dalam rumah Tuhan. Kami mau berbagi hidup dengan keluarga rohani kami. Dan tidak hanya itu saja Tuhan. Tapi kami juga mau berdampak, kami juga mau melayani orang-orang yang belum percaya. Yang ada di kampus kami, yang ada di kantor kami, di komunitas rumah kami, dimanapun Tuhan. Kami percaya kami akan bisa menjadi lebih berdampak lagi. Because we were made for more. Kami percaya ada begitu banyak potensi yang udah Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Dan kami gak mau sia-siakan itu untuk diri kami sendiri. Tapi kami mau bertumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami hari ini. Kalau sebentar kami akan melanjutkan small group discussion kami. Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap small group. Biar setiap kami bisa mengalami keterbukaan dan kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau tutup ibadah kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya memberkati bangsa Indonesia Tuhan dengan kepemimpinan yang baru. Kami percaya Engkau yang akan terus tambah-tambahkan hikmat untuk setiap pemimpin pemerintah kami Tuhan. Biar apapun keputusan yang keluar dari pemerintah kami, itu berasal dari isi hati Tuhan. Dan kami berdoa untuk kedamaian, persatuan, kemajuan buat bangsa kami Tuhan Yesus. Dan kami juga memberkati gereja lokal di mana kami berada, GBI WTC. Biar Tuhan yang terus ada perkenanan-Mu, Tuhan yang terus berbicara buat gereja kami semakin berdampak bagi Banten dan bahkan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah, kami mau angkat kedua tangan kami untuk meminta berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah studi, kuliah, pekerjaan, pelayanan, bisnis, dan usahamu. Apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan menjadi terang dan garam melalui hidupmu. Semakin banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.